Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah yang ada dalam perpustakaan. Yang pertama, knowledge based economy merupakan konsep ekonomi yang menekankan pada pentingnya pengetahuan, informasi, dan inovasi dalam menciptakan nilai ekonomi. Contohnya dalam perpustakaan yaitu pengembangan layanan digital seperti e-book, audiobook, atau streaming video untuk memperluas akses informasi kepada masyarakat. Yang kedua, information warfare atau cyber warfare merupakan suatu istilah yang merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengganggu atau menyerang pihak lain. Contoh ancaman cyber warfare dalam perpustakaan yaitu pencurian hak cipta atas materi yang dilindungi pada perpustakaan digital. Yang ketiga, information sharing merupakan pertukaran informasi antar individu, kelompok, atau organisasi. Dalam konteks perpustakaan, information sharing dapat berupa penyebaran informasi kepada masyarakat melalui website, sosial media, dan blogger. Yang keempat yaitu entry point merupakan mengacu pada titik, lokasi, atau metode yang digunakan dalam suatu aktivitas. Dalam konteks perpustakaan dapat berupa situs website perpustakaan yang digunakan untuk mengakses layanan dan sumber daya perpustakaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang capligate. Capligate adalah suatu istilah yang merujuk kepada peristiwa bocornya sejumlah besar dokumen diplomatik rahasia. Bocornya dokumen-dokumen ini itu mengungkapkan berbagai informasi yang sensitif dan rahasia yang melibatkan komunikasi diplomatik antara Amerika Serikat dengan berbagai negara di seluruh dunia. Dokumen-dokumen tersebut terdiri dari telegram atau pesan kabel yang dikirim antara Kementerian Luar Negeri dan kedaulatan, serta isi dari dokumen ini mencakup berbagai topik seperti komunikasi politik, pertemuan diplomatik, perundingan perdagangan, dan banyak-banyak lainnya. Dengan bocornya beberapa dokumen ini itu dapat menciptakan kontroversi besar dan menimbulkan reaksi yang beragam di seluruh dunia. Capligate ini memperkuat posisinya yaitu dengan mengikut kepada Wikileaks. Wikileaks sebagai pemain utama dalam perdebatan tentang kebebasan informasi tersebut. Selanjutnya yaitu proses digitalisasi. Proses digitalisasi adalah suatu dokumen itu mencakup proses perubahan dari dokumen tercetak seperti dokumen elektronik. Kemudian yaitu e-book reader merupakan buku berbentuk elektronis, itu membutuhkan suatu kertas dan dapat disimpan dalam peralatan yang mudah dibawa kemana-mana sehingga tidak merusak perpohonan yang digunakan sebagai bahan mentah kertas tersebut. Selanjutnya yaitu katalog. Katalog adalah sebuah daftar dari koleksi perpustakaan atau beberapa perpustakaan yang disusun secara sistematis sehingga memungkinkan pengguna perpustakaan dapat mengetahui dengan mudah koleksi hal yang dimiliki oleh perpustakaan dan di mana koleksi tersebut dapat ditemukan. Sekian, terima kasih. Baik, yang ke-9 yaitu OPAC atau Online Public Access Catalog. OPAC merupakan perkembangan teknologi di dalam ilmu perpustakaan. Selain memberikan kemudahan bagi pengguna, juga memberikan kemudahan bagi petugas perpustakaan dalam melakukan kegiatan pengatalogan. Lalu yang ke-10 ada otomasi.
Otomasi perpustakaan merupakan aplikasi perpustakaan yang bertujuan untuk mengelola perpustakaan. Sebagaimana diketahui, kegiatan perpustakaan terdiri atas registrasi, pengelolaan, dan pelayanan. Aplikasi dalam otomasi perpustakaan bekerja untuk membantu dalam setiap kegiatan tersebut, yakni kegiatan registrasi, pengolahan, dan pelayanan. Lalu yang ke-11 ada metadata. Yang ke-11 ada metadata. Metadata adalah sebagai bentuk pengidentifikasian, penjelasan suatu data, atau diartikan sebagai struktur dari sebuah data. Perpustakaan sudah lama menggunakan metadata untuk pengkatalogan koleksi. Lalu yang ke-12 ada Simaweb. Simaweb merupakan sistem informasi perpustakaan untuk memudahkan mahasiswa dalam penelusuran kebutuhan informasi, serta memudahkan pustakawan dalam melakukan layanan. Mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya menjelaskan e-resources merupakan sumber informasi elektronik yang diberikan oleh perpustakaan, termasuk perpustakaan nasional seperti Perpustakaan Nasional Indonesia. E-resources terdiri dari berbagai jenis sumber informasi seperti jurnal, buku elektronik, database, dan lainnya dapat diakses melalui internet. Yang selanjutnya paperless. Paperless di sini adalah konsep mengurangi penggunaan kertas lingkungan kantor atau sekolah dengan mengubah dokumen menjadi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah dokumen menjadi file digital seperti PDF dan lainnya. Adapun manfaat paperless di sini untuk berbagai manfaat. Yang pertama, menghemat biaya operasional, menghemat ruang, mengurangi penggunaan listrik, dan lainnya. Yang ketiga, review adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memberikan ulasan terhadap suatu hal yang pernah mereka coba. Review adalah seorang yang melakukan review dan mereka akan memberikan informasi tentang pengalaman mereka menggunakan barang atau jasa tersebut. Reviewer memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas produk atau jasa seperti memberikan informasi yang menggunakan bagi masyarakat. Pengalaman dan pemahaman dalam bidang tersebut dan harus berpegang pada prinsip analisis dan fakta. Yang terakhir di sini Newsweek. Newsweek adalah sebuah majalah mingguan yang dapat diterbitkan di Amerika Serikat. Majalah ini didirikan pada tahun 1933 dan awalnya fokus pada liputan berita dan analisis politik. Kegiatan ini bisnis dan isu-isu dunia sering berjalannya waktu. Newsweek berkembang menjadi publikasi yang meliputi berbagai topik termasuk politik, bisnis, hiburan, budaya, populer, sains, teknologi, dan lainnya. Mungkin itu saja. Yang ke-17 yaitu formatting. Formatting di sini yaitu proses metode penataan atau pengaturan tampilan teks, gambar, atau elemen-elemen lainnya dalam sebuah dokumen, presentasi, situs web, atau media digital lainnya agar terlihat rapi, terstruktur, dan mudah dibaca dan difahami oleh pembaca atau pengguna. Yang ke-18 yaitu editing. Editing di sini yaitu proses revisi, penyuntingan, atau perbaikan teks, gambar, atau materi lainnya untuk meningkatkan kualitas, kejelasan, dan efektivitasnya. Tujuan utama dari editing ini yaitu untuk memastikan bahwa konten yang disajikan adalah akurat, konsisten, dan sesuai dengan tujuan komunikatifnya. Yang ke-19 yaitu marketing. Marketing di sini yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau individu
untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek mereka kepada calon konsumen atau pengguna. Tujuan utama dari kegiatan marketing ini yaitu untuk membangun keselarasan, membangun minat, dan merangsang pembelian atau penggunaan produk tertentu. Yang ke-20 yaitu formatting. Formatting di sini yaitu proses atau metode pendekatan atau pengaturan tampilan teks, gambar, atau elemen-elemen lainnya dalam sebuah dokumen, presentasi, situs web, atau media digital lainnya.